Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan sharingkan kegiatan saya. Hari ini saya sedang ingin cek-cek beberapa artikel ya terkait rencana penelitian saya. Iya. Ada satu topik sih yang dari beberapa jurnal sekilas yang saya baca, menurut saya cukup menarik untuk diangkat topik penelitian ini. Sebenarnya artikel-artikel yang saya baca tidak terkait langsung dengan rencana penelitian ini, tetapi saya memang arahkan ke sini, yaitu mengenai bagaimana peran atau posisi dari artificial intelligence ya, atau machine learning dan sejenisnya dalam kegiatan penelitian di bidang bisnis. Nah, ini adalah topik yang saya rencanakan untuk saya teliti ke depan, beberapa waktu ke depan dengan ide ini. Menurut saya topik ini menarik. Nah, hari ini saya akan melakukan studi awal ya, untuk beberapa artikel yang mungkin bisa menjadi pembuka saya mengenai topik ini, ide ini ya. Saya akan searching, paling gampang saya biasa menggunakan Google Scholar, yaitu scholar.google.com. Ini adalah alat paling gampang yang bisa saya gunakan biasanya untuk mencari artikel ya. Mungkin saya biasa menggunakan kata kunci, seperti di awal tadi saya bicara mengenai penelitian di bidang bisnis ya, research in business, dan juga mungkin kata kuncinya saya harus gabungkan dengan machine learning misalnya. Ini dua kata kunci awal yang akan saya coba gunakan untuk mencari artikel. Oke, di sini saya menemukan ada sekitar 2000-an artikel ya yang ada kata kuncinya. Kita coba cari ya. Saya keluarkan terkait dengan citation. Ada 1800-an artikel. Kalau saya masukkan ya, apa? Kita coba saja ya. Di sini ada beberapa artikel yang terkait mungkin ya dengan topik ide rencana penelitian saya. Yang pasti kita perlu memilah ya satu-satu, seperti misalnya ResearchGate ini adalah portal untuk memuat profil penelitian kita. Saya biasanya sih tidak mengacu ke website ini ya. Nah, ini sekilas kita bisa lihat ada penerbit dari Springer ya, Elsevier, Wiley Online Library ya. Ini beberapa website yang terus terang biasa saya acu dalam kegiatan penelitian saya. Ya, di sini ada kata kuncinya terlibat di dalam artikelnya. Mungkin kita bisa lihat misalnya yang ini yang pertama ya. Nah, di sini judulnya Research in Business Service Purchasing, Current Status and Directions for the Future. Oke, ini di sini kita bisa lihat di sini bersifat semantic literature review ya, dan rencana penelitian ke depan juga katanya seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Ini adalah abstraknya ya. Saya biasa membaca artikel diawali dengan baca dari abstraknya dulu sih. Kemudian, nah di sini ada tren yang dihasilkan dari penelitian ini katanya. Saya menarik sini adalah ada di bagian 6. Nah, poin 6 ini dikatakan ada satu tren juga yang akan muncul di masa depan ya. Saat kita bicara mengenai purchasing, service purchasing, ada big data analytic, artificial intelligence, dan process automation.
Ya, ini cukup menarik nih. Artikel ini bisa menjadi salah satu pengantar awal kalau kita ingin melihat penelitian-penelitian terkait bagaimana peran AI di dalam penelitian bisnis. Ya, ini penelitian tahun 2019 ya. Oke, kita coba buka yang lainnya lagi. Ini. Ya, ini tahun 2019 juga nih, Springer. Oh, ini adalah bagian dari conference proceeding ya, lebih tepatnya ya conference paper. Tapi cukup bagus juga topiknya, saya lihat sekilas ya. Kita bisa jadikan salah satu referensi, mengingat proceeding yang terbit di Springer ini biasanya ya kualitasnya masih oke lah, lumayan lah saya bilang. Walaupun cuma sekedar artikel proceeding ya. Nah, di sini penelitiannya bicara mengenai business forecasting in the light of statistical approach and machine learning classifiers ya. Jadi mungkin ini ingin membandingkan kali ya. Saya belum baca detailnya. Kita lihat abstraknya sekilas. Ya. Relevance of binomial distribution in business forecasting is also sound. Curve fitting has been applied to refer further some discovered facts related to gain analysis, linear regression, exponential, parabolic, power function, logarithm, this case. Novel fact related to business forecasting in the light of machine learning have been pointed out, leading to new direction in the field of this. Wah, ini malah artikel ini menyatakan ada potensi besar yang akan semakin jelas bagaimana peran machine learning di dalam penelitian analisis bisnis. Ya, sangat menarik, semakin menarik. Oke ya. Saya coba buka artikel lain lagi. Saya lihat sekilas. Oke, ini nih. Digital mediation in business. Kita coba. Ya, ini bibliometric analysis ya. Nah, di sini ada beberapa file yang gambar. Kita coba lihat abstraknya. Digital mediation becoming increasingly important for firms due to customer needs and evolving technological environments. There are extensive research in this area for past. Ya, ini bagaimana peran teknologi ya di dalam bisnis juga dikatakan semakin penting. Kemudian digitally mediated business to business marketing literatur ya. Value creation through digital marketing ya. Intinya kata digital inilah ya, bagaimana di dalam operasional bisnis. The emergence of internet research and business to business technology. Ya. Jadi ini ada beberapa poin penting, 4 poin penting katanya ya. The emergence of internet research and business to business technology. Bagaimana pentingnya research terkait dengan internet ya. Peran internet kah, atau komponen yang ada di dalam internet kah, atau fungsi internet di dalam bisnis kah. Kemudian e-commerce, fokus on social media, broadening of research. Ya, menarik. Ini juga masih menurut saya masih akan terkait dengan bagaimana AI bermain ya, tapi lebih ke pengantar awal sih kalau saya bilang. Karena di sini kata AI-nya sendiri tidak menjadi kata-kata utama yang ada di dalam abstraknya juga. Oke, kita coba lagi lihat. Nah, ini apa ini? Identifying linguistic markers of CEO Hubris, a machine learning approach. Apa maksudnya ini? Kita coba lihat. CEO speech based on three assumption with hubris is associated with potentially destructive leader behaviors. Keren banget ada istilah ini ya, saya terus terang baru dengar ini ya. Jadi dikaitkan dengan kebiasaan atau pola perilaku seorang pemimpin atau pimpinan yang jelek atau bisa merugikan. Dan machine learning ini dia melakukan analisis terhadap kata-kata kalimat yang disampaikan oleh CEO. Dan dikatakan di sini ya
bisa mengidentifikasi hubristic versus non-hubristic speech pattern. Bisa mendetek pola kalimat ucapan CEO ini yang merugikan atau yang kalimatnya kurang bagus gitu ya, atau kalimatnya yang bagus. Automated data CEO category membership. Wah, ini menarik ini. Ini salah satu penelitian yang saya sedang tertarik juga, yaitu bicara natural language processing ya khususnya. Ya, sangat asik. Ini mengenal pola perilaku lewat linguistik ya. Seru. Sambil ngopi ya. Saya ada stok juga nih satu kue apa ini, Nagasari ya. Ya, ini kue Nagasari namanya. Kue Nogosari. Sorry ya, sambil makan. Ayo coba saya lagi ya. Ini jurnal dari kampus sepertinya. Oh, proceeding ya. Stock market prediction using machine learning. Biasanya ini kalau saya nggak salah ada proceeding ya. Dari conference tahun 2016. Penelitian di Karachi Stock Exchange. Coba menggunakan beberapa teknik machine learning ya. Ini basic lah. Oke, kita lihat berikutnya. Ini asik nih kayaknya nih. Tahun 2021, cukup baru, penelitian tahun lalu. A bibliometric review of a decade of research, big data in business research, setting a research agenda. Wah, ini lumayan juga datanya nih ya. 1.300 primarily vocal article, 55.000 secondary references. Lumayan. Based on our analysis, we provide several promising direction for future research. In doing so, we provide score with ini sangat menarik ini artikel ini. Mungkin bisa menjadi salah satu artikel yang bakal banyak mengarahkan rencana penelitian saya ke depan. Dan ini juga artikel cukup baru ya. Kalau kita lihat referensi, beberapa referensi yang digunakan di bawahnya juga masih terkait dengan big data khususnya ya. Corporate social responsibility in era of big data. Ini artikel yang sudah mensitasi artikel ini ya. Sorry, ini artikel yang sudah mensitasi artikel ini. Menarik. Oke, saya coba lihat lagi page berikutnya. Nih retailing research, machine learning di retailing research. Asik juga kayaknya. Ini prospect of collaborative research in business history. Ini kayaknya juga lumayan nih. Ini cuma di kampus juga ya, hawaii.edu. Mana lagi? Wah, ini penelitian tahun 98. Bibliografi genetic algorithm business application research. Wah, ini sangat
Lama nih penelitian 20 tahun lebih yang lalu ini. Ini juga ini apa ini? Akademia Fotek, kurang menarik. Tahun 2018, bisnis analitik ya khususnya ada juga. Ini medical diagnosis based data analysis in health and big data emission medical. Oh, ini lebih tepatnya ke bagian medis ya. Organizational learning in the rise of machine learning. Apa ini kira-kira? Proceeding. Mungkin ada hal-hal menarik juga di dalamnya. Ini artikel tahun berapa ya? 2019. Artificial Intelligence in Business, State of the Art and Future Research Agenda. Tahun kemarin juga deh nih. Wow. Artikel yang menarik. This study provide an overview of state of the art research on artificial in the business context and propose an agenda for future research. Dari awal tadi saya lihat banyak artikel yang memang selalu menekankan propose for the future research, future next research agenda gitu. Saya pikir para peneliti banyak yang mulai melihat potensi-potensi AI atau machine learning dan sejenisnya digunakan dalam penelitian terkait dengan bisnis ya. Kalau yang kita pahami bersama selama ini, AI atau machine learning memang sudah banyak digunakan dalam aplikasi bisnis, penerapan bisnis di lapangan. Tetapi kembali lagi yang saya ingin lakukan di sini adalah research dengan AI atau machine learning untuk melakukan research di bidang bisnis. Nah, dan para peneliti saya melihat potensi ke depan itu cukup banyak gitu. Banyak yang bisa explore gitu ya, banyak yang bisa dieksplor terkait dengan topik ini. The findings refer 18 topics classified into 4 main cluster: societal impact of AI, organizational impact of AI, AI system, and AI methodologies. Ya, menurut saya AI system dan AI methodology sih lebih ke teknis ya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang riset bidang bisnis juga masih mungkin bisa ya. Misalnya topik-topik yang sangat terkait. Tetapi kalau societal impact of AI, organizational impact of AI ini potensi besar. This study then presents several main development trends and the resulting challenge, including robot and automated system, Internet of Things, and AI integration, law and ethics. Wow, luas sekali. Among others. Finally, the research agenda proposed to guide the direction of future research and business addressing the identified trends and challenges. Seru. Wah, ini sangat menarik ini. Di sini ada LDA juga nih. Ya, ternyata riset ini juga menggunakan LDA dari beberapa penelitian yang sudah saya lakukan, termasuk penelitian dari mahasiswa tugas akhir sudah menggunakan LDA juga nih. Seru. Oke, saya pikir sih ini adalah sementara beberapa artikel yang bisa saya gunakan ya ke depannya. Ini akan saya save juga, dan nanti saya akan explore lebih banyak lagi nih. Masih ada di sini 2000 lebih artikel yang mungkin untuk lebih cepat kita juga bisa menggunakan tools ya untuk bisa mengakses artikel-artikel ini. Statistical algorithm, judgment and forecasting software system, ya ini lebih ke teknis statistik dan machine learningnya ya. Machine learning based classification segment technique for CRM, customer analytics. Wah, ini ada juga in the science ya, ada juga nih, boleh coba. Predictive task monitoring for business process, ini 2014 nih malah nih.
Tapi kata machine learningnya sepertinya tidak ditemukan di sini. Towards machine learning approach for earning manipulation detection. Wah, ini dari artikel jurnal di kampus juga nih. Seru juga kayaknya. Oke, baik. Saya pikir sekian dulu video ini. Nanti saya coba lanjutkan lagi penelitiannya. Semoga kedepannya penelitian ini bisa lancar dan menghasilkan gagasan-gagasan ataupun poin-poin menarik untuk kita lihat bagaimana potensi bisnis, potensi riset bidang bisnis ya, dengan AI, machine learning dan teman-temannya. Terima kasih sudah melihat video ini. Salam sehat selalu untuk kita semua.